kedua. Mana tepuk tangannya? Oke, cukup. Akhirnya kita kembali lagi nih di Talk Time with Sema hashtag yang kedua. Sebelumnya kenalin, aku Sally selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas seputar entrepreneurship di usia muda. Dan tentunya aku sudah bersama dengan narasumber yang gak biasa, luar biasa banget nih. Terutama kan kita akan membahas seputar bisnis. Dan teman-teman sekalian pastinya juga banyak nih yang ingin memulai bisnis di usia muda, tapi bingung atau kurang cerita pengalaman, kurang insight. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing dengan narasumber kita yang luar biasa. Kemarin di question box juga udah banyak banget nih yang nanyakin kayak siapa narasumbernya, terus akan bahas apa aja. Emang kita belum spoiler sih kemarin, tapi hari ini kita launching nih siapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah alumni Senat Mahasiswa FBE UAJY yang punya bisnis thrifting. Jadi langsung aja aku udah bersama dengan Kak Repsi. Halo teman-teman Tepuk semua. tangannya mana? Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa guys. Oke, gimana kabarnya Kak Repsi? Baik, kalau kamu sendiri? Baik dong, harus baik. Gimana perjalanan dari pucuk Prambanan sampai studio gimana Kak? Aslinya sangat jauh sih, dari Prambanan sampai ke sini. Tapi ya nggak apa-apa, karena ada waktu luang, aku luangin waktunya untuk podcast ini. Nah sekarang akan membahas lebih intens tentang entrepreneurship di usia muda. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Kak Refsi ke teman-teman. Nama bisnisnya Kak Refsi apa sih? Nama bisnisku itu Ref.Goods atau yang disebut Ref Goods gitu. Oke nanti mungkin bisa dimunculin di sini ya, Refgood gitu Kalian kan. promosi ya kan? Boleh. Kapan lagi kan di YouTube dan Spotify-nya Sema dilihat banyak FBE orang ya lagi. kan? Benar banget. Oke aku langsung tanya-tanya aja ya mungkin Kak Boleh. Refsi ya. Kapan sih awal mulanya Kak Refsi ini memulai bisnis thrifting ini dan gimana awal mulanya kok bisa memulai thrifting Refsgood ini? Kalau aku awal mulanya itu waktu awal-awal COVID, berarti tahun 2020 ya. Oh. Tahun 2020 awal COVID tuh di bulan Maret kayaknya kalau nggak salah. Gitu. Jadi karena emang waktu itu kan langsung online. Jadi waktu itu onlinenya cuma seminggu, ternyata ketika sudah 1 minggu dilanjutkan sampai pada akhirnya lama banget tuh kan liburnya. Nggak libur sih, lebih ke pelajarannya online gitu, daring. Nah dari situ daripada karena aku ngerasa aku keluar terus, aku main terus, aku nongkrong terus cuma buang-buang uang, maka dari itu aku kepikiran untuk bangun usaha nih. Karena gimana caranya supaya uangku itu tuh muter gitu. Jadi nggak cuma pengeluaran doang, jadi ada pemasukan dari hasil kerjaku sendiri. Oke, Gitu sih. agak seret ya memang ya waktu kondisi COVID ini kan emang Iya. pengeluarannya agak banyak, Iya. pemasukannya kurang gitu. Betul? Agak gambling sih waktu itu, Oke. karena waktu COVID kan itu benar-benar orang memanage uangnya supaya untuk membeli barang yang dibutuhkan saja. Betul. Gitu. Nah, sedangkan aku membangun usaha ini ketika awal COVID. Jadi ya ada gamblingnya juga sih, tapi untuk secara udah aku jalani ini ternyata laku-laku aja. Oke, laku-laku aja guys. Berarti emang laku nih sampai sekarang kan dari awal mulai Benar. COVID. Benar. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa thrifting? Di sekian banyak bisnis nih, ada F&B, ada ini itu, di gempuran PAPO. Kenapa milihnya thrifting? Oke, jadi pertamanya kenapa kok thrifting? Aslinya Refgood ini pertamanya bukan thrifting, tapi lebih ke jualan sneakers. Jadi ke Jordan, Nike dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika aku udah berjalan menjalani jualan itu, target pasarnya tuh nggak cocok di Jogja. Karena di Jogja ini untuk harga range gitu yang menengah ke atas itu menurutku kurang masuk lah gitu awalnya. Terus kenapa kok bisa thrifting? Pada waktu aku menjalani usahaku yang sneakers itu, aku diajak lah sama temanku untuk nge-thrift lah di pasar gitu kan. Itu singkat ceritanya. Ketika aku nge-thrift di pasar itu, ternyata aku menemukan kemeja Uniqlo yang dimana itu di bawah harga 50.000 dan itu masih layak pakai gitu. Nah dari situ aku mulai kepikiran untuk kalau semisal aku tetap memaksakan jualan di sneakers itu, mungkin saat ini udah nggak jalan. Tapi karena aku putar otak gimana caranya supaya
jualanku ini tetap berjalan, tapi tetap laku begitu loh. Mhm. Nah, pada akhirnya karena temanku ngajak ini, aku izinlah keluar dari komunitas yang jualan sneakers itu, terus aku beralih ke thrifting ini. Gitu sih singkat ceritanya. Oke, perjalanannya gitu ya. Tadi di-mention pasar. Pasar ini emang pasar yang pasar baju-baju kah atau pasar Mau tahu banget gimana? nih. Oh iya dong, kan ini kan siapa tahu ada yang mau buka thrifting juga loh Kak Oh Repsi ya, sekarang kan banyak. kalau apa ya? Kalau di pasar itu nggak menjamin sih setiap pasar itu dapat Hmm, gitu. Jadi karena emang barang yang ditaruh di situ itu kan nggak nentu. Jadi ya hoki-hokian sih kalau kayak gitu. Karena tapi waktu itu aku mendapatkan barang itu tuh di ruko. Jadi modelnya bukan pasar sih, tapi oke. lebih ke ruko. Yang kayak Korea-Korea itu. Nah, ya, ya, Oh iya Korea ya. Fashion Oke gitu. oke iya ya Nah, itu. gitu. Benar. Tapi ini bukan Koreanya. Ini Jawanya. Mungkin Oke. Boleh. Boleh, boleh. gitu. Nah, itu di deketnya SCH. Kalau di Jauh perempatannya ya. di situlah Oke. ya intinya daerah sana Hmm, gitu. itu awal mulanya ya. Awal mulanya kenapa Oke. aku pindah ke thrifting. Karena Jadi terinspirasi Uniqlo. benar Itu itu ya. karena aku bisa mendapatkan murah, tapi aku bisa jual ya lumayan lah, ada cuannya. Oke. Tuh Sampai sekarang nih ya berjalan keren banget loh ini. sekarang Tapi konsisten. Itu kuncinya konsisten dong. konsisten dong. Ya Harus yang konsisten. pasti harus konsisten ya guys ya. Ya oke, itu salah satu pesan yang pertama adalah konsisten. Nah, terus tadi kan Kak Refsi ini cerita katanya di awal Covid 2020 bulan Maret kalau nggak salah ya tadi. Itu kan gambling Ya, untuk modalnya sendiri karena memang itu kan krisis ya pada saat itu maksudnya masa benar. penyesuaian di mana banyak kebutuhan yang harus kita beli untuk tetap di rumah gitu Ya, kan. Sedangkan Kak Refsi memilih untuk modal usaha. ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai ini, menurut Kak Refsi sendiri, apakah uang ini menjadi dasar utama atau landasan utama seseorang untuk memulai suatu bisnis? Oke. Kalau disebut uang sebagai pondasi utama itu jelas karena kalau tanpa uang gimana kamu cari barangnya untuk Betul. kamu posting itu. Tapi selain uang itu ada yang lebih penting yaitu relasi. Mhm. Yang dimana ketika kamu sudah memiliki relasi itu kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan barangnya Hmm. gitu. Jadi walaupun kalau kamu punya uang banyak tapi kamu nggak punya kenalan atau kamu nggak punya relasi itu ya pada akhirnya susah juga Betul. karena seperti pengalamanku sendiri ketika aku udah punya relasi itu aku tuh lebih gampang untuk oh semisal nih aku pengen barang ini oh nanti disimpenin gitu loh kayak Oke. semisal Mas aku pengen barang yang ini ya gitu. Oh ya, ya bentar santai nanti aku simpenin gitu. Nanti bayarnya nanti gitu loh. Nah gitu. Terus pentingnya relasi itu lebih kepada gini. Kalau kamu udah kenal sama orangnya itu kan namanya ada bosbalnya lah. Ada Mhm. yang punya barang yang banyak gitu. Keunggulan kalau kamu punya relasi adalah eh, apa? Apa? Itu Agak agak lupa agak lupa. ya Jadi gini. teman-teman. Oh jadi ketika kita udah kenal Mhm. kita itu bisa dikasih barang sama dia. Jadi kita nggak modalin, Oke, bestie ya. kita nggak modalin barangnya, orangnya itu cuma nih aku kasih barang 30 barang, kamu Mhm. posting ya, nanti kamu tinggal nyetor aku aja. Jadi aku nggak ngeluarin Oh, modal, tapi aku dapat cuannya. dropshipper. Ya Apa ya lebih ke kan? dropshipper Oke kan? gitu Benar ya? ya, Ya, benar benar. benar Oke, benar. oke. Gitu. Betul. Jadi itulah enaknya relasi. Gitu. Oke, berarti mumpung teman-teman nih yang nonton kan pasti muda-muda dong. Ya yang berumur juga boleh. Cuman ini lebih ke yang muda-muda bahwasannya relasi itu penting banget mumpung Benar, masih muda juga dan benar, itu tentunya membantu usaha-usaha kita ke depannya dong. benar. Itu sangat membantu tuh berarti relasi guys. Poin kedua, relasi. Relasi. Oke, Selain uang. selain uang. Tapi uang itu emang penting Iya yang kan? utama. Maksudnya Karena gini, untuk kamu bisa mendapatkan relasi itu, kamu itu juga perlu uang. Jadi ya. contohnya kayak aku nih, untuk aku bisa kenal sama seller A, seller B, seller C, itu tuh aku beli ke dagangan-dagangannya mereka. Misalnya aku datengin, karena kan aku lebih ke store yang Jogja kan, Oke. store teman-teman seller store Jogja yang udah punya toko, itu aku beli satu-satu di setiap tokonya. Jadi misal aku hari ini aku beli di toko A, hari selanjutnya aku beli di toko B dan selanjutnya. Jadi ketika aku udah datang ke sana, main ke sana, setidaknya kenal nih, oh sama seller ini. Terus hari esoknya aku main ke toko selanjutnya aku kenal sama seller ini. Nah, dari pertama kita beli, kita kenalan, itulah awal-awal dari relasi gitu. Oke, itu pentingnya mencari
peluang juga dong, Benar. berarti mencari Ya, peluang gimana caranya biar, karena nyari relasi itu kan caranya banyak dan ini salah ya satu caranya mungkin membeli di masing-masing. seller. Oke. Ya intinya kalau bahasa Jawanya serawung lah. Serawung, perbanyak serawung. Iya, Mungkin teman-teman luar Jawa yang nggak tahu serawung nanti muncul di sini. Serawung itu apa? Oke. Karena susah juga. benar-benar. Pokoknya berkumpul Ya rame-rame, berkumpul. ya itu namanya relasi itu tadi untuk menambah relasi dan itu akan membantu kita. Next, Kak Refsi, setelah tadi membahas uang, tentunya selama menjalankan bisnis nggak mungkin dong nggak ada masalah. Benar. Nah, kalau yang dijalani selama bisnis thrifting ini sendiri, kalau di bisnis yang tadi sneakers itu kan udah tahu tuh, Mm-mm. emang bukan pasarnya aja di sekitar kita. Tapi kalau yang di thrifting nih permasalahannya kerap muncul gitu apa Kak? Kalau permasalahan di thrifting ini lebih ke apa ya? Ketika kamu belanja online sih. Hmm. Gini permasalahannya. Kalau belanja online nih, semisal kita eh, beli di seller A, tapi online nih, kita namanya hunting online kalau di thrift. Kita hunting online, itu tuh banyak ukuran atau seller-seller nakal itu yang ukurannya tuh nggak sesuai dengan barangnya. Semisal itu aslinya barangnya itu size-nya M, tapi ditulis size L. Jadi biar dikira size-nya besar kan, size enak kan, size golden size gitu. Jadi biar cepat laku gitu. Jadi dia ada seller-seller nakal itu yang dia mempermainkan ukuran di captionnya yang dia jualan gitu. Pada akhirnya ketika oh oke nih deal size L gitu kan, ternyata yang datang size M. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal sellernya itu bilang kondisinya mulus atau misal kondisinya masih layak pakai atau gimana, ternyata waktu datang ada yang bolong, ada yang sobek gitu-gitu. Nah, itulah permasalahan-permasalahan di thrifting. Kalau semisal di offline-nya apa ya? Kalau di offline permasalahannya kan kalau misal thrift itu kan bongkar bal ya. Mhm. Jadi dari bongkar bal itu tuh nggak menentu selalu barangnya bagus. Jadi ada juga yang satu bal itu barangnya jelek semua gitu ya. Jadi salah satu permasalahan utama di thrift itu ya kamu gambling gitu. Kamu nggak bisa memastikan mana bal yang bagus, mana bal yang sedang, mana bal yang jelek gitu. Oke. Karena ada yang merek balnya itu Bagus. terkenal, terkenal Oh, isinya oh, bagus, bisa aja isinya ternyata jelek. Ada yang oh. merek balnya itu terkenalnya jelek, Mhm. isinya jelek, ternyata waktu dibongkar isinya bagus-bagus. Itu gambling banget Oke, sih nah gitu. gambling itu kan termasuk resiko juga. Ya, Nah itu kan masuk kerugian tuh Kak. ya, Misalnya belinya satu bal, isinya benar. zong, jelek semua, itu Heeh, kan rugi. ya. Cara mengatasinya kembali tuh gimana? Gini, kalau dari aku sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu tuh lebih ke kalkulasi silang. Hmm. Kalkulasi silang di sini yaitu, misal nih kita udah modalin 2 juta Hmm. untuk 10 barang contohnya nih. Oke. Ketika kita ngejual 5 barang itu kita udah nutup modal kita, Mhm. kita ngejual 5 barang ini udah nutup 2 juta. 5 barangnya ini kalau nggak laku-laku, ya udah jual rugi aja. Ibarat itu bonus buat kita. Oh. Jadi dikalkulasi silang, karena kan ketika kamu bongkar atau kamu beli barang, misal borongan atau apa kan barangnya nggak semua bagus semua gitu. Mhm. Jadi di situ dikalkulasi silang. Jadi barang yang bisa dijual tinggi, jual tinggi sampai semua itu menutup modal yang ada. Nah, barang-barang yang sisa, semisal nggak laku atau apa ya udah jual rugi aja. Ketika jual rugi, misal di bawah modalnya nggak apa-apa, itu kan ibaratnya bonus dari Oke, oke. itu. Yang penting modalnya udah ketutup, gitu sih. Biasanya satu bal itu isi berapa sih Kak? Macam-macam, kalau bal itu kan ada yang 80 kilo, ada yang 100 kilo. Oh per kilo. Per kilo, 100 kilo Nah. besar-besar gitu. Nah, Oh. yang 100 kilo itu kan ada macam-macam nih, ada hoodie atau ada Shirt. sweatshirt atau ada kaos Mhm. gitu. Nah, itu macam-macam sih. Kalau semisal hoodie 100 kilo itu pas kemungkinan 120 piece lah. 120 piece. Eh kalau crew neck ding, kalau yang sweatshirt Oke. itu 120 piece. Kalau semisal hoodie 100 kilonya itu cuma di 90 piecean gitu. Lumayan ya berarti ya. Lumayan tapi mahal Lumayan juga Kak. tuh. Kalau zong ya lumayan Ya banget, lumayan makanya juga. itu kan yang dipikirin sebenarnya Ya dari benar. tadi ya guys. Kayak kalau untung ya untungnya lumayan banget. Ya, Tapi kalau pas dibuka 100 kilo song semua ya udah. agak agak teriris ya. Makanya rezeki nggak ada yang tahu. Oke, ini kita mau sudah membahas rezeki guys. Tadi kita sudah membahas ke apa tadi
kita sudah membahas agak grogi ya guys. Soalnya kita biasanya bercandaan terus. Jadi agak diposisikan kayak gini nih agak aduh kita harus profesional. Ya, Oke, harus kita profesional lah. lanjut lagi. Tadi kita udah membahas kendala-kendalanya juga nih kalau di thrifting, di dalam memulai bisnis. Tapi kan pasti ada yang mengesankan dong selama jualan thrifting, bisnis online, termasuk Ya, online kan ini bisnis kan. online. Oke, yang mengesankannya apa Kak? Kalau yang mengesankan tuh yaitu kamu dapat jackpot. Semisal kamu bongkaran dari bal yang kemungkinan barang itu nggak mungkin keluar, tapi ternyata keluar. Itu pernah sih aku beberapa kali ngerasain. Ya rasanya kayak seneng banget lah. Ibaratnya dengan kalau gini, jadi bal itu kan kisaran harga 5 juta sampai 6 jutaan lah. Oke. Itu satu bal. Nah itu untuk 5 juta, 6 juta itu untuk di 120 piece itu mungkin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu tuh satu piece-nya hitungannya 25.000 gitu. Nah ketika kamu dapat jackpot di dalam bal itu yang dimana modalmu itu satu piece-nya 25.000 itu kamu bisa jual 1 juta. Itu ibarat kamu udah nutup berapa barang. Oh iya, oke. Itu dah jackpotnya yang buat berkesan gitu. Ya, itu kalau pas Pas jackpot. pas jackpot. Kembali Terus, lagi. nah, Oke, benar. Terus gimana? terus. Maksudnya kembali lagi. Tadi Oh ada iya, iya. untung Jadi ruginya terus itu. selain itu mungkin kalau semisal kita ikut event, kita ikut event itu capek sih emang. Kamu harus ngangkat barang, kamu harus bikin tenan, kamu harus nata-nata standnya gini-gini. Tapi di luar itu semua, ketika kamu udah selesai eventnya, itu kerasa banget sih dapat cuannya. Gitu. Jadi bener-bener kayak capekmu tuh terbayarkan gitu loh. Gitu. Mending online atau ikut event-event? Kalau keuntungan? Eh, event sih kalau aku. Event. Kalau aku event. Gitu karena kalau online kan belum tentu. Belum tentu orang ini pengen atau enggak gitu kan. Dan untuk insight masuk ke dalam Instagram kita atau jualan kita kan presentasinya belum besar. Tapi kalau di event kan ya siapapun bisa ngelihat toko kita, siapapun bisa ngelihat barang kita. Jadi ketika orang itu suka pasti di deal. Berarti sebenarnya lebih besar ketika Event. ngelihat langsung. Iya Ya, sih, iya sebenarnya kan? rata-rata kayak lebih menariknya tuh ketika udah di depan mata juga. nah. Jadi lebih tahu oh kualitasnya segini. Barangnya Karena kayak gini. kalau online bisa jadi konsumen-konsumen memiliki pemikiran yang kayak tadi. Ya, Mintanya L, ternyata datangnya size-nya M. ya itu juga bisa terjadi. Gitulah. Oke, Jadi kita membahas itu udah mantap cukup banget. ya. Belum cukup sih sebenarnya, cuman ada hal yang lebih aku penasaran lagi. Oke, boleh. Kayaknya nggak cuma aku, mungkin teman-teman lainnya ya kan guys. Oke, sekarang mau tanya Kak Refsi sebelumnya pernah nggak sih memulai suatu bisnis selain thrifting atau yang tadi sneakers itu? Awalnya pernah sih bisnis tapi itu cuma jualan salad tuh di mana? Oke. Di UGM tuh apa namanya? Apa guys? Sunmori, Oh ya, di Sunmori. Tapi itu cuma apa ya jualan-jualan ibaratnya iseng sih sama teman-teman SMP waktu itu. SMP? Sama Oh, teman-teman emang SMP dari iseng dulu cuma ya? buat salad gitu kan. Kita kan cuma nyari kesibukan gitu kan. Oke. Oh ternyata lumayan juga nih untungnya. Tapi ya itu kelemahannya kalau salad dia kan buah jadi Tanam. nggak bisa lama. Gitu. Jadi harus habis atau stoknya dikit. Berarti memang sudah ada pengalaman bisnis tuh emang mulai Nah, dari sejak ya SMP. maksudnya sudah terbentuk lah. Benar. Maksudnya sekarang nggak yang first timer banget. Benar. Berarti udah pernah nih mencoba bisnis. Oke. Nah Kak, kan kalau memulai sebuah usaha kita tahu sendiri nih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan itu membuat kita ngerasa aduh bisa nggak ya ragu. Ya. Raguan itu pasti kan ada. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa meyakinkan diri kita? Aku memposisikannya kita ya karena Ya, ya. aku pun juga memulai bisnis cuman kadang ya keraguannya masih ada. Ya. Kalau Kak Refsi kan konsisten nih emang ada terus maksudnya jalan terus bisnisnya. Gimana cara meyakinkan diri untuk memulai sebuah usaha sendiri Kak? Kalau dari aku sendiri untuk meyakinkan diriku yaitu ketika aku ngelihat motivatorku bisa, aku juga pasti bisa. Yang penting kamu mau berusaha, jadi kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu percaya sama dirimu sendiri bahwa kamu itu bisa. Gitu loh. Jadi menanamkan ke hatimu sendiri bahwa kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Yang penting ya kita harus kerja keras. Jangan cuma maunya enaknya aja gitu ya. Banyak banget lah cerita kalau
misal diceritain yang Mau diceritain? se- Boleh nih, boleh kalau kan? misal diceritain nggak enaknya banyak sih, kayak misal Oke. ngambil barang kehujanan, Oh, misalnya I see. jauh Oke. gitu, itu banyak lah ceritanya. Tapi ya semua orang untuk sukses harus melewati proses itu dulu. Ya. Gitu. Aku pun juga di sini juga ngerasa belum sukses-sukses banget sih, ya sama-sama belajar Oke. untuk jualan. Gitu sih. Batu pijakan dong Ya, untuk menuju jadi lebih. benar. Jadi untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa kalau idolaku bisa, aku juga pasti bisa. Siapa Gitu. idolanya? Kalau di Thrift mungkin banyak yang udah kenal. Mhm. Itu Kak Bimo dan Kak Cika. Hai Kak Bimo, Kak Cika. Itu kalau di Thrift. Kalau untuk di kalangan orang awam soal Thrift ya mungkin kurang tahu sih. Oke. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan punya gambaran pandangan yang Benar. bisa kita capai. Benar. Kalau dia bisa segini, aku pasti bisa dong Ya. segini, ya kan. Nah, untuk teman-teman pesan yang selanjutnya tadi ini adalah percaya proses. Sama jangan pesimis. Jangan pesimis. Ya. Optimis, meskipun tahu nih bakal bisa gini tuh optimis aja, pasti Benar. bisa ya kan. Oke. Tadi udah. Terus ini kan target kita, bukan target kita sih sebenarnya. Cuman kan rata-rata Kak Raffi masih kuliah. Ya. Saya masih kuliah. Teman-teman Hmm. mungkin rata-rata yang menonton juga di usia yang sama, Sama. milenial, muda, masih pada kuliah, sekolah dan segala macamnya. Nah, ada nggak sih Kak dalam pembelajaran mata kuliahnya Kak Raffi jurusan apa? Aku manajemen. Oke, manajemen. Berarti kan ini sebenarnya membantu kan? Iyalah. Maksudnya jelas. dalam bisnis Bisnis menjalankan ini, bisnis. iya. Oke. Ada mata kuliah yang menurut Kak Refsi sangat membantu untuk bisnisnya Kak Refsi nggak sih? Ada sih, kalau menurutku lebih ke manajemen pemasaran. Oke. Kalau bukunya itu marketing manajemen kalau nggak salah. Mhm. Itu kalian bakal ketemu mungkin untuk teman-teman yang di Atmajaya itu bakal ketemu di semester 5 atau 6 gitu. Semester 3 ini ada loh marketing. Oh, udah ada. Udah. Oh, ya udah ya seperti itulah. Tapi Oke. kan mungkin masih Iya, dasar. Nah, masih nanti kalau dasar. semisal kamu semakin naik itu nanti banyak lah Mhm. materi-materi baru yang bisa kamu gunakan untuk bisnismu, itu bisa kamu terapkan gitu. Oke. Berarti Kak Refsi ini sangat menyerap ilmu-ilmu. Ya terutama di manajemen sih ya, Iya. kebetulannya juga di manajemen. Aku juga manajemen kok. Cuman ya mungkin ini masih dasarnya nih, Iya. mungkin pemasaran yang aku pelajari sekarang baru itu. Oke. Terus Kak Refsi, kan kita tahu sendiri dulu, ini kan dari 2020. Kak Refsi join Senat tahun berapa? 2019. Tahun berapa ya aku 19 masuk dong, enggak dong. angkatan 19 Aku kan? masuk aku kan pertengahan masuknya. Jadi aku enggak 3 tahun. Aku kan masuk di tengah. Jadi aku cuma 2 tahun. Oh, I see. Aku Jadi pikir dari tahun 20, 2020. Iya, aku pas bareng ini teman-teman juga, Kak. 2020. Oke, tapi kan ngerasain nih hektiknya SMA, Ya. proker, kuliah, KKN sampai sekarang, terus ngelewatin masa-masa metopen Ya. yang hektik banget ya kan. Aku ngeliat juga nih sekarang banyak kating-katingku yang Mulai stres. stres karena metopen gitu. Nah, gimana sih Kak cara Kak Refsi pada saat itu sampai saat ini ya memanajemen waktu dalam bisnis, kuliah dan lain-lain, mengimbangi waktunya sama relasi juga. Pasti relasinya nggak cuman lingkup Ya. thrifting dong, gimana pun. Nah, gitu. Kalau aku untuk memanage waktunya itu karena gini, yang harus ditanamkan terlebih dahulu bahwa aku jualan, aku berbisnis itu bukan untuk kebutuhan utama. Jadi bukan untuk ngangsur rumah, nggak untuk bayar Even listrik dan ada yang lain-lain, mau mungkin. gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk saat ini selama kemarin aku menjalani bisnis dan aku menjalani kuliah dan organisasi ini, ya karena aku masih jualan cuma untuk nambah uang jajan aja. Jadi aku bisa memanage waktunya mana yang lebih penting di hari itu. Misal waktu itu misal ada rapat SEMA atau misal ada kuliah atau macam-macam, untuk aku postingnya, untuk aku fotonya, untuk aku misalnya aku nyuci barangnya itu bisa di lain waktu. Jadi aku lebih mentingin mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas sih. Gitu. Oke, nah ini menarik, tadi belum kebahas. Berarti selama ini nyuci, foto produk, lain-lain sendiri? Iya sendiri. Ngambil produk gitu-gitu? Iya, ngambil sendiri, Oke, nah ini yang bawa pulang sendiri, nyuci sendiri. Tapi kalau misal setrikanya aku di laundry sih, laundry. ya. Tapi kalau untuk nyuci, karena gini, kalau di laundryan kan masih belum tentu
bersih gitu loh. Bener, Tapi bener, kalau bener. kita sendiri yang nyuci kan udah jelas mana nih yang kotor, mana yang kita bisa bersihin, bener-bener bersihin. Tuh. Gitu. Bener guys, ternyata ya itu tadi, percaya proses. Ini kan Saya prosesnya juga lumayan banget Iya, loh, ngambil udah. sendiri, Ya, nyuci sendiri, setrikanya laundry, tapi kan nge-laundry juga ngeluarin uang. uang lagi dan itu Betul. kan juga diperhitungkan untuk input Dan dan yang- output. Yang jelas ketika kamu nyuci hoodie dan sweatshirt itu beratnya minta Berat ampun. banget, Serius, asli kalau asli. hoodie kena basah banget tuh. Iya, tahu Nah, itu tahu. dah. Dan itu nggak cuma satu. Oke. Ya itulah proses-proses yang mungkin orang tuh nggak lihat proses itu. Jadi kayak misal ngelihatnya cuma senengnya doang, cuannya doang, tapi mereka nggak ngelihat. Keren banget ya guys. Gak cuma satu hoodie. Satu Iya. hoodie itu kan biasanya pada sambat. Ngeluh bukan sambat. Ya. Ngeluh. Main kalau 100 kilo Aku 95 kalau hoodie. semisal apa ya, aku posting itu mungkin nyuci 15 hoodie ada. Oke, 15 hoodie dalam sehari. Enggak sih, Oh, tetap enggak. aku bisa-bisa enggak kuat aku. kalau Termin. 15. Ya ada termin-terminnya Kurang gitu. ya kekuatannya. Oke. Berarti emang Tuh. ini percaya proses lah guys. Maksudnya di sela-sela kuliah, di sela-sela ini tetap disempetin buat nyuci, nganter laundry, Iya. ya kan, ngambil laundry Belum lagi. ngambil barangnya, belum bawa Ngambil- pulang barangnya. Ya kan, main Belum gas. kalau hujan. 100 kilo. Tuh, belum kalau hujan. Tadi kesini jadi kehujanan guys. Hujanan, Agak guys. agak anyep ya. Kalau Oke, boleh. kalau ini udah agak anyep, kalau tadi agak basah gitu. Nah, gitu loh. Oke, Ya, nggak apa-apa sih. nggak apa-apa dong, kan demi podcast. Demi podcast ini Sema yang seperti aku FBU omongin aja. yang pertama itu. Oke, ini tentunya harusnya menginspirasi kalian banget sih. Maksudnya apapun itu bisnisnya, ya kan Kak Rafsi kan juga ternyata pernah bisnis di salad, di kenapa Iya, salad buah. Bener. Itu kan Iya sih. pengalaman. Maksudnya gak perlu, ya itu kunci jangan malu, ya nggak? Benar, jangan Jangan malu. malu, jangan gengsi, jangan pesimis. Ya, Pokoknya percaya aja proses. percaya proses, jangan pesimis. Udah, Jangan udah. gengsi sih kalau aku. Ya, sama percaya diri aja sih. Iya pede. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Tuh, orang lain bisa, kita pasti bisa. Tapi ya Benar, jangan guys. lupa harus diimbangi itu tadi, Iyalah. ya kan? Apalagi relasi itu penting mumpung masih muda. Ya. Daripada waktunya cuman buat daripada cuman buat sih sebenarnya. Atau waktunya mungkin cuma untuk nongkrong-nongkrong doang. Keluarin atau cuma uang main-main. doang Ya, kan itu maksudnya. minus terus. Kenapa nggak sambil usaha tapi Nah. yang ngasih kalian input uangnya teman-teman nongkrongan. Iya. Relasi Iya. dong. Relasinya kan nggak harus dari Toh kalau penjual. semisal kamu jalanin usaha, Mhm. kamu mainnya tuh bisa lebih jauh gitu loh. Iya. Karena kan kamu punya spend money untuk misal kamu nongkrongnya di mana, atau semisal kamu Ah. liburan. Jadi Benar-benar. ketika kamu malah usaha, itu kamu malah bisa main lebih jauh. Gitu sih menurutku. Karena Kak Refsi udah sampai mana nih mainnya? Ya adalah. Udah jauh guys. Kak Refsi mainnya udah enggak. melalang buana Indonesia bagian timur. Oke deh kayak gitu aja sih ya mungkin ya. Iya. Endingnya jelek banget. Enggak apa-apa, enggak apa. Oke, mungkin Mungkin ada apa lagi tambahan? masih mau ditanya ya. Oh ya mungkin naiknya apa ya? Kesan pesan boleh deh, kesan pesan dulu. Bukan kesan pesan sih, lebih ke Motivasi lah. motivasi, teman-teman. yang memotivasi teman-teman supaya tetap semangat menghadapi gempuran era ini di sela-sela kuliah, mengimbangi waktu biar nggak tabrakan sama sekolah. Ya. Tuh. Kalau dari aku sendiri, kalian jangan pernah malu untuk posting jualan kalian, jangan pernah malu untuk berdagang, dan jangan pernah malu untuk memulai usaha. Karena sekecil-kecilnya usahamu, kamu adalah bosnya. Dan untuk teman-teman yang baru ingin mau memulai usaha, hilangkan pikiran-pikiran bahwa wah aku takut barangnya nggak laku, wah aku takut rugi. Hilangkan barang itu karena if you never know, if you never try, you will never know. Wah, Yoi. itu tepuk tangannya mana guys? Nah, sumber kita Agak salah dikit. nggak apa-apa, itu dia, Ya, nggak apa-apa. rugi mungkin Itu mungkin capek juga ya, udah capek ya. Dari Prambanan nih. Oh ya dari Prambanan guys, agak dinotis besarnya Prambanan. Oke, sekecil apapun bisnisnya, tetap kamulah bosnya. Benar. Dan kali ini kita sudah mengundang bos Refsku. Oke. Oke, ya udah mungkin bincang-bincangnya nih mungkin malah part 1 ya. Mungkin part berikutnya bisa nih kita undang lagi. Bisa. Mungkin ini batu pijakan pertama dan kedepannya mungkin Untuk podcast selanjutnya. ya mungkin Kak Refsi habis ini setelah dari podcast Sema FBU aja ya. Kak
Kak Refsi bisa melalang buana nih ke podcast-podcast lainnya. Amin. Amin. Siapa tahu kan Amin, semakin melejit bisnisnya. Belum melejit sih, masih di kalangan Ya kan, teman-teman aja. semoga. Amin. Ini kan melejit keren loh. Refsku tuh di Instagramnya tuh ya isinya tuh udah sold out. Barangnya tuh udah sold Ya out sih. gitu. Iya kan? Ya. Iya, berarti dari 1 bal, 2 bal, 3 bal Ya. itu rata-rata udah Betul. sold out. Oke, keren banget dan sebelumnya terima kasih banyak Kak Refsi. Sama-sama Sally. Sudah meluangkan waktunya. Guys, disclaimer sebenarnya aku sama Kak Refsi tuh nggak bisa nahan ketawa. Terus Emang udah kenal sih kita guys. ya benar. Nah, kesempatan kali ini tadi sebenarnya kita udah ketawa terus udah dihabisin ketawanya tadi supaya ngobrolnya agak nggak Plong gitu ya. agak plong sih. Benar. Oke, terima kasih banyak Kak FC. Kesempatan kali ini udah berbagi insight yang banyak banget buat kita, berbagi pengalaman dong tentunya, dan ini harusnya memotivasi teman-teman semuanya biar nggak takut mengambil langkah baru untuk memulai suatu bisnis seperti tema kita, yaitu entrepreneurship di usia muda. Jadi jangan pernah takut memulai langkah baru, jangan gengsi, jangan malu, pokoknya gas terus. Gas terus. Oke, gitu aja. Dan saya Sally Wijayanti selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di talk time berikutnya. Bye. Bye.